Yuk, lanjut. Apa kalau makan mau lanjut? Apa kalian ambil makan es? Yuk. Ya Pak Deh mau nanya soal usia udah Masuk umur 49 di bulan Januari, ada surprise spiritualitas yang saya alami yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ahmad Dhani yang akan gelar intimate konser untuk merayakan hari ulang tahun ke-51. Ahmad Dhani dikonfirmasi akan menggelar intimate konser yang bertajuk 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Konser ini digelar untuk merayakan hari ulang tahun Ahmad Dhani yang ke-51 tahun pada 26 Mei mendatang. CEO Prestige Corp Rudy Salim juga mengungkapkan bahwa ini merupakan wujud dedikasi dan kecintaan Ahmad Dhani kepada penggemar setianya selama berkarya di dunia musik. Untung Pranoto selaku CEO Prestige Promotion yang menjadi promotor konser ini mengaku bahwa konser ini sudah dijadwalkan jauh hari. Rencananya untuk ingin menggelar konser tersebut ketika Ahmad Dhani berulang tahun yang ke-50. Sayangnya hal itu belum terjadi karena COVID pandemi. Konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani akan digelar 2 hari setelah Ahmad Dhani berulang tahun, yaitu pada 28 Mei 2023 mendatang. Adapun venue yang akan digunakan dalam konser ini adalah Istora Senayan di kawasan GBK Jakarta Pusat. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani. Saya banyak merasakan hal-hal aneh di usia 50 menuju ke 51 ini. Teman-teman saya juga banyak yang ngerasain begitu sih. Istri saya mungkin juga ngerasain yang sama. Kok tambah tua kok tambah kuat gitu. Yang maksudnya kuatnya itu kuat kerja gitu loh. Jadi itu hal-hal yang aneh pada diri saya. Nggak tahu pada orang lain ya. Memasuki usia 50 tuh ya sering capek iya, tapi untuk hal-hal lain tuh lebih kuat. Stamina, performa, endurance. Maksudnya bisa nyanyi 30 lagu dengan endurance yang bagus gitu. Awal-awal dulu setahun yang lalu pertama kali konser yang ke-30 konser pertama, kota pertama itu main 30 lagu tuh kayak mau pingsan udah. Sekarang tuh 30 lagu nggak ada jeda sekarang. Terakhir kemarin manggung di mana? Saya lupa di mana, Met? Di Balikpapan. Balikpapan itu. Nah, Palu tuh nggak ada jeda tuh. Biasanya ada jeda karena kita udah tua-tua kan, rasa umur 50 udah jeda. Ada jeda supaya istirahat. Kemarin udah nggak usah jeda, jadi langsung 30 lagu langsung main full tanpa jeda. tapi ada pantangan nggak sih, maksudnya apalagi kan semakin umur semakin lama mungkin dari makanan atau lebih mengkonsumsi vitamin atau seperti apa mungkin? Ya mungkin pantangan makanan nggak ada, cuman pantangannya jangan banyak-banyak gitu. Padahal esnya udah 3 gelas. Mas, rasanya menjadi Ahmad Dhani di umur 51 tahun ini tetap menjalani konser, rasa bangganya seperti apa sih Mas? Sebenarnya itu udah pernah dialami oleh Frank Sinatra. Frank Sinatra tuh waktu nyanyi My Way, meledak lagi itu ya, My Way, itu usianya 50 tahun tuh Frank Sinatra waktu itu. Ini juga kita, bukan Ahmad Dhani, kita, saya, Andra, bersama Dewa 19 itu juga di usia kita yang memasuki usia 50-51 tahun itu mengalami ledakan ada yang bilang ledakan ketiga, ada yang bilang ledakan kedua gitu ya. Kita sih nggak tahu, yang jelas itu tadi ada
gain popularity di usia 50 tahun. Itu nggak banyak artis yang seperti itu ya. Salah satunya itu Frank Sinatra. Itu nggak ada penjelasan, tidak ada logical explanation-nya sebenarnya. Ya begitu aja. Gitu. Tiba-tiba digemari anak-anak muda lagi usia 20 tahunan. Yang kalau nonton teriaknya udah Om Dhani. Nggak enak banget sebenarnya. Tapi ya itu terjadi. Untuk konsernya dipadukan dengan orkestra selalu ya Mas. Gimana Mas? Ya untuk 7 tahun menantikan kehadiran momongan, Asmiranda bersyukur bisa kompak urus anak dengan Johannes Trivano. 7 tahun menantikan kehadiran anak, kini Asmiranda dan Johannes Trivano makin kompak sebagai orang tua. Kekompakan Asmiranda dan juga Johannes Trivano sebagai orang tua ini dimulai sejak Chloe Emma Full dan masih dalam kandungan. Hal itu diungkapkan Asmiranda saat mengisi talk show di Hotel Pullman Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak sia-sia, kerja sama solid Anda dan juga Johannes itu pun benar-benar dilakukan dengan baik ketika Chloe telah lahir. Diakui Anda, suaminya merupakan seorang ayah yang sigap dan telaten ketika dapat giliran mengelus Chloe. Aktris berdarah Belanda itu pun merasa bersyukur memiliki suami seperti Johannes. Berikut wawancara bersama dengan Asmiranda. Yang kelihatan sih sebenarnya mungkin karena memang di masa-masa 2 tahun ini Chloe kan udah mulai super aktif, terus dia juga udah mulai kelihatan tuh sikapnya, emosinya itu sih yang lebih kelihatan sih. Jadi kadang-kadang tuh suka bercermin sama Chloe, ada setengah papahnya, ada setengah mamahnya gitu. Apa tuh tapi bersyukur banget dia banyak dapat yang baik-baiknya gitu. Kalau dari papahnya apa, dari mamahnya apa nih kalau apa ya? Kalau dari papahnya mungkin lebih kepada kalau dia mau ini tuh ya harus gitu dikejar sama dia mau gitu. Pokoknya harus A ya A gitu. Nah, itu sama banget tuh sama papahnya. Kalau aku kan masih bisa luluh ya, masih bisa goyang gitu. Kalau dia tuh enggak gitu. Sama nih kayak papahnya nih. Mbak, terkait imunisasi sendiri dia rajin nggak sih untuk kontrol imunisasi gimana? Rajin, puji Tuhan, Chloe rajin imunisasinya sampai sekarang. Mbak, tapi kalau misalkan kan sempat ada juga postingan dirimu yang masak sendiri untuk makanan Chloe sendiri, itu memang setiap hari seperti itu kah? Iya, setiap hari memang aku ngelakuin itu sih buat Chloe. Memang dari mulai empati, aku memang selalu bikin empati Chloe sendiri karena itu buat aku biar ya hasilnya sih menurut aku ya dia jadi jadi seneng makan gitu. Dan aku juga bisa ngelihat kalau apa yang aku bikin buat Chloe itu memang sayurannya juga pas, maksudnya proteinnya juga pas, terus banyak ngedapetin yang intinya sih aku yakin bersih gitu. Ikut udah kelihatan acting belum sih nih anak Mbak dengan kedua orang tuanya sendiri? Sudah kelihatan belum? Ada kelihatan sih, tapi ya kita sih nggak memaksa Chloe, tapi yang pasti Chloe jadi apa nantinya kita akan mendukung asalkan itu semua yang positif. Tapi dengan rajinnya masak ini bisa dijadiin sebagai bisnis juga nggak sih? Enggak sih kalau bisnis. Tapi sempat kemarin ada postingan dia diajarin nyebut nama dirimu gitu. Gimana tuh, memang udah bisa kosakatanya gimana sih? Udah bisa, coba bilang Asmiranda gimana Kak? Papa udah bisa papa belum? Papa siapa namanya? Papa siapa namanya? Papa? Jo? Halo. Papa Jona. Mbak, 24 jam itu harus melihat perkembangannya tuh sangat menyesali nggak sih kalau takut sedikit detik tidak melewati masa-masa kecil? Kayaknya kalau aku Berita selanjutnya datang dari Rieke Diah Pitaloka yang ceritakan kisahnya mendapatkan kejutan spiritual, lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka turut menceritakan kisahnya yang mendapat kejutan spiritual. Rieke Diah Pitaloka ini menyatakan semenjak mendapatkan hidayah tersebut kini hidupnya menjadi lebih tenang.
Kini di usianya yang menginjak 49 tahun, Rieke mengaku bersyukur dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yakni seperti beribadah lebih rajin dan juga mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bahkan Rieke Diah Pitaloka juga telah merilis cover lagu religi yang berjudul Ikhtilaf Sholawat Abu Nawas. Sebelumnya Rieke Diah Pitaloka sempat merasa gelisah dan bingung selaku anggota DPR RI. Dengan adanya kegelisahan tersebut, justru hati Rieke terketuk dan mendapatkan hidayah. Atas hal tersebut, kini Rieke memutuskan untuk berada di jalan yang lebih benar. Berikut wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka. Baiklah, dimana saya mulai keliling untuk melakukan seperti doa bersama gitu, bersama Majelis Pusar Bumi ditugaskan untuk terus merencanakan beberapa pertemuan besar, untuk zikir bersama, doa bersama, salawat bersama gitu, yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Alhamdulillah sih, meskipun awalnya agak bengong-bengong, kok jadi begini ya, kok kayaknya yang biasanya selebor, selengean gitu, terus masuk pada momen yang oke, sepertinya ini memang saya harus memulai hidup yang baru dengan lebih tenang gitu, dengan penuh rasa syukur dan berhenti untuk khawatir, berhenti untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi mulai bisa berkarya lagi begitu, bikin aransemen musik dan beberapa tulisan, dan bulan depan akan terbit buku dan sebagainya. Dan itu Mbak Rieke sendiri memang sejak lama sudah menyukai bernyanyi gitu. Tadi kan kita juga semua mendengar. Dulu saya nyanyi, justru awalnya itu saya nyanyi. Saya pernah jadi TKI, dikontrak sama TV3 Malaysia. Halo Malaysia. Itu waktu umur berapa ya? Kayak 19 ya gitu. Pernah justru di sana di saya album saya keluar waktu masih kaset. Mbak tadi sempat bilang sekarang sudah tidak khawatir lagi, sudah lebih. Emang ada apa sih Mbak sampai akhirnya apakah dengan lagu ini menjadi lebih tenang gitu? Jauh-jauh sebelumnya ada perasaan yang membuat Mbak Rieke. Ada kecemasan-kecemasan sebagai single mom dan sebagainya, dengan pekerjaan di politik yang juga tidak mudah ya, dengan banyak hal yang kadang-kadang berpikir sanggup nggak saya, sanggup nggak? Dan tapi sampai titik masuk usia 40 dan ada beberapa kehilangan, kematian orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Yang terakhir adalah kakak kandung saya, kakak perempuan satu-satunya yang sakit divonis tiba-tiba orang. Berikut ini adalah cerita unik di balik suksesnya lagu Uneasy milik Andrea Tanzil viral di Spotify. Solois Andrea Tanzil yang menjadi salah satu penyanyi muda berbakat yang sukses mencuri perhatian tak lama ini setelah merilis single debutnya di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia, sukses menembus jajaran lagu viral di playlist Top 45 Spotify. Terkait pencapaian lagu berjudul Uneasy itu, Andrea Tanzil mengaku sama sekali tak menyangka. Saat sharing season bersama awak media, Andrea menuturkan jika dirinya sama sekali tak pernah membayangkan lagu yang berisi curahan hati tentang salah satu kehidupan itu, yaitu tentang asmara, sukses menarik perhatian pendengar musik di Indonesia. Ketika dirilis pada 17 Februari 2023 kemarin, Andrea Tanzil hanya mencoba memperkenalkan lagu Uneasy sebagai identitas di dunia musik. Lagu Uneasy ini sendiri menceritakan tentang hubungan asmara sepasang muda-mudi yang sudah hambar ketika dijalani, namun masih sama-sama menyimpan perasaan sayang. Ya, tak dipungkiri, saat proses kreatif membuat lagunya ini berlangsung, hubungan dengan pria yang digambarkan di lagu tersebut sedang merenggang. Namun, pada akhirnya semua berubah ketika sang pria mendengar sendiri lagunya. Berikut wawancara bersama dengan Andrea Tanzil. Tentang kamu sendiri berarti? Iya, aku co-write gitu, kayak berdua nulisnya, terus diproduksi sama Kadila. Penulisnya namanya Dianya. Ketika kamu menyanyikannya, bagaimana kamu menuangkan rasa pedihnya ke dalam lagu itu? Bisa pakai marah. Lebih ke ini sih,
Aku menuangkan lagunya, feeling rasa lagunya itu lebih ke aku jadi ingat masa-masa aku di dalam situasi seperti itu. Terus aku kayak, aduh sedih banget. Tapi aku sekarang orangnya udah berbeda gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu aja sih, kayak sedih, terus galau, gitu sih. Ini kan video klipnya juga dibuat. Ini konsepnya gimana sih? Soalnya apa? Penuh warna juga video klipnya kayak gitu. Jadi video klipnya itu sebenarnya lebih ke ngecetak mood dari lagunya. Terus juga bikin storyline di mana aku kayak lagi menghayal tentang the good memories, memori kayak bahagia di dalam relationshipnya, di dalam hubungannya, tapi sebenarnya nggak seperti itu lagi gitu. I think itu storyline dari music video aku gitu. Nah kan masuk juga di level 50 Spotify. Gimana kamu menyangka nggak akan didengar banyak orang gitu, apalagi bisa masuk ke listnya Spotify? Sebenarnya aku nggak pernah nggak pernah bayangin aku bisa masuk ke Viral 50. Awalnya aku bikin lagu ini kayak aku cuma pengen kayak expose identitas aku ke pendengar-pendengar di Indonesia. Dan emang awalnya aku cuma mikirnya kayaknya lagu ini bagus buat aku mulai bermusik gitu. Jadi akhir-akhirnya emang totalnya masuk Viral 50 dan playlist Spotify yang lain. Buat aku gila aja sih gitu. Karena aku nggak pernah bayangin itu pas aku mulai bikin lagunya dan musiknya. Si cowok udah dengerin lagu kamu belum? Ada langsung orangnya dong. Kalau kita kakeknya tadi bapaknya kakek. Bobot banget ya. To the point banget ya. Dia udah dengerin. Gila. Ada reaksi. Dia sebenarnya dia happy banget karena aku tulisin lagu. Kayak dia kayak merasa istimewa gitu dari aku karena aku bisa tulisin lagu buat situasi kita. Walaupun kita sekarang udah bisa aja. Oh berarti masih baik-baik aja komunikasinya dengan? Iya udah baik-baik aja. Sempet ada timbul lagi percikan-percikan untuk bersama lagi nggak? Iya. Iya, tuh kan. Jangan. Oh jadi balikan gitu. Balikan. Jadi gue itu boleh gak sih? Berita selanjutnya, ada Bulan Penuh yang menjadi single terbaru yang dirilis oleh Anggi Zelena. Anggi Zelena resmi menelurkan karya terbarunya lewat single bertajuk Bulan Penuh. Lagu tersebut di bawah naungan label rekaman Sony Music Entertainment Indonesia. Rilis lagu baru ini, Amanda Kesa ingin mempunyai album solo. Solois termuda kelahiran Bogor 29 Desember 2003 itu menyatakan lagu terbarunya itu mengisahkan tentang kerumitan hubungan sepasang insan manusia tanpa status. Diakui darah bernama lengkap Angelisia Dira Maharani itu tak butuh waktu lama baginya untuk bisa klik dengan lagu yang dinyanyikannya itu. Berikut wawancara dengan Anggi Zelena. Aku lebih ke gimana ya, kalau misalnya nggak relate tuh aku coba buat relatein aja sih, kayak aku mencoba ada di posisi itu, berimajinasi ada di posisi itu. Jadi ketika misalnya aku lagi nyanyiin lagu ini, aku tahu rasanya tuh kayak gimana, atau mungkin aku langsung nanya ke yang ciptain lagunya, atau mungkin teman-teman aku yang pernah kayak gini, aku tanya gimana posisinya pas lagi kayak gini, rasanya tuh apa. Itu biasanya aku sangkut pautin sama pas lagi nyanyi gitu aja sih. Jadi lagunya Mas Iqbal udah jadi atau kamu dulu baru dibuat lagunya seperti itu? Iya. Jadi lagunya sebenarnya demonya tuh dari masker kok, A&R dari Sony Music. Dan itu tuh memang pada saat itu baru setengah banget gitu loh, setengah banget lagunya. Jadi aku nggak tahu banget sampai fullnya tuh kayak gimana. Cuman pas awal denger intronya udah jadi gitu loh. Terus aku langsung kayak nyantol sama si intronya ini. Dan emang aku belum tahu ini lagu tentang apa, karena memang si kata-katanya itu sedikit
apa ya, kayak nggak terlalu mainstream gitu kan. Jadi aku sedikit susah untuk mengartikannya sebelumnya di awal, cuma udah nyantol sama nadanya, kan nadanya bagus banget. Jadi aku langsung ngambil lagu ini, terus kebetulan memang dari tim juga udah sepakat buat aku nyanyi lagunya sama Kak Iqbal juga. Terus udah dari aku nyanyi lagu ini. Prosesnya berapa lama tuh dari kamu ketemu Iqbal, terus akhirnya lagu ini ada secara utuh? Aku sebenarnya lupa sih, kalau dari demo tuh kayaknya Februarian gitu, itu baru dikasih demonya. Terus udah gitu aku workshop dulu, terus sebenarnya aku langsung nyanyiin. Aku tuh kan suka produce lagu gitu, jadi aku biasanya lebih sering take vokal diganti sama. Baiklah Tribunal, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.